Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 farmakologi, kelas B angkatan tahun 2020. Di sini kami akan membahas mengenai pemanfaatan jahe dalam pengobatan berbasis teknologi, bioteknologi. Anggota kami yaitu Bagus Marta R 1623-1261, Umar Faruk 2023-1025, Rigza Amalia 2023-1123, Reza Lailiatul 2023-1037, Nugroho PS 2023-1125, Nanda Vera Yohana 2023-1126, Indoktavia 2023-1189, Nisa Lutfiana 2023-1124, Dewi Fauza R 2023-1124, Ayudia Laili 2023-1128. Di sini kami akan membahas yang pertama pengertian bioteknologi dan tujuan bioteknologi, yang kedua jenis-jenis bioteknologi dan manfaat bioteknologi, yang ketiga definisi jahe, jenis-jenis jahe dan manfaat jahe, yang keempat pengertian ukot-mukot, yang kelima penggunaan ekstra jahe pada pembuatan ukot-mukot dan manfaatnya, yang keenam cara pembuatan produk ukot-mukot dari ekstrak jahe. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan mikroba dalam sebuah proses untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuan dari bioteknologi yaitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan manusia yang muncul saat ini, terutama tentang kebutuhan pangan dan obat-obatan. Jenis-jenis bioteknologi yaitu ada dua, bioteknologi modern, yang merupakan bioteknologi yang cara kerjanya yaitu lebih banyak menggunakan alat-alat modern dan juga canggih. Hasil bioteknologi modern juga lebih banyak, tetapi kualitas tetap terjaga. Yang kedua, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang cara kerjanya bergantung pada jasa mikroba untuk dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Salah satu contoh bioteknologi konvensional yaitu proses fermentasi. Manfaat bioteknologi. Bioteknologi modern bermanfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan pembuatan bahan pangan. Yang kedua, dapat mengelola sampah dari sesuatu yang tidak berguna menjadi barang yang bermanfaat. Yang ketiga, dapat menghasilkan bibit-bibit tanaman yang unggul. Yang keempat, dapat menghasilkan produk kesehatan seperti vaksin dan antibodi. Bioteknologi konvensional. Yang pertama, menghasilkan adanya sumber makanan yang baru seperti air kelapa yang diciptakan nata de coco. Yang kedua, makanan dapat menjadi lebih tahan lama seperti contohnya asinan. Yang ketiga, dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, yaitu pada pemanfaatan jahe pada pembuatan ukot, usaha kecil obat tradisional, dan umot, usaha mikro obat tradisional. Yang keempat, dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan bioteknologi konvensional itu tidak memerlukan banyak biaya dan teknologi yang diperlukan relatif sederhana. Oleh karena itu, masyarakat dapat menerapkannya seperti contoh, yaitu pembuatan tape dan tempe. Definisi jahe. Zingiber officinale roscoe atau dikenal dengan nama jahe, merupakan tanaman yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bumbu masak dan juga untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti mengurangi pembengkakan, rematik, dan sakit kepala. Data saintifikasi juga mendorong bahwa khasiat farmakologi jahe sangat besar, mulai dari antimotilitas, analgetik, antiinflamasi, anti-diare, dan lain-lain. Potensi tersebut juga mendorong jahe menjadi bahan dasar obat tradisional. Jenis-jenis jahe ada 3, jahe merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Manfaat jahe. Yang pertama, jahe merah. Meredakan rematik, menurunkan kadar asam urat, meredakan radang tenggorokan, sebagai makanan pendukung untuk menurunkan berat badan, menyembuhkan gangguan pernapasan seperti sesak napas. Manfaat jahe gajah yang pertama digunakan sebagai obat herbal, yang kedua dapat mencegah penyakit jantung, kanker, dan obesitas. Yang ketiga digunakan sebagai antioksidan dan memperlancar aliran darah. Yang ketiga, jahe emprit. Dapat digunakan sebagai obat anti radang, digunakan sebagai minuman penghangat tubuh, digunakan untuk mengatasi masuk angin, bermanfaat juga untuk mengurangi iritasi dalam
saluran pencernaan, dapat juga digunakan untuk mengatasi masalah ejakulasi dini. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian UKOT dan UMOT. Yang pertama yaitu UKOT. UKOT atau usaha kecil obat tradisional merupakan bentuk usaha yang bisa membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan Ever7. Yang kedua itu UMOT. UMOT atau usaha mikro obat tradisional merupakan sebuah bentuk usaha di mana hanya bisa membuat sediaan obat tradisional yang berbentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan juga rajangan. Penggunaan ekstrak jahe pada pembuatan ukot umot. Sebagaimana diketahui, bahan awal dari obat tradisional merupakan tanaman obat, dalam kurung bukan zat kimia, yang sangat rentan terhadap pencemaran mikroba. Salah satu contohnya yaitu penggunaan ekstrak jahe dalam pembuatan ukot umot. Dari berbagai pustaka penelitian mengenai ekstrak jahe, diketahui ada berbagai tipe ekstrak seperti ekstrak air, etanol, dan air etanol. Pemilihan pelarut ekstraksi sebaiknya disesuaikan dengan indikasi atau senyawa aktif. Contohnya, untuk aktivitas antiobesitas digunakan ekstrak etanol, sedangkan untuk aktivitas antiinflamasi digunakan ekstrak air, dan seterusnya. Hambatan yang ditemui saat ekstraksi jahe adalah senyawa-senyawa ginjero, sogaol, dan juga polifenolik yang berupa oleoresin yang memiliki konsistensi seperti minyak sehingga sulit untuk dikeringkan. Bentuk sediaan obat tradisional dapat berupa padat, semi padat, maupun cair. Beberapa bentuk sediaan padat beredar di masyarakat adalah granul, serbuk, pil, kapsul, dan tablet. Bentuk sediaan obat semi padat yaitu salep, krim, gel, dan bentuk sediaan cairan obat dalam adalah larutan, suspensi, dan emulsi. Bentuk sediaan cairan obat luar adalah gargarisma dan losio. Umumnya sediaan obat tradisional diformulasikan dengan penambahan bahan tambahan agar mengurangi rasa pahit dan bau yang kurang enak, menstabilkan sediaan, mengatur dosis pemakaian agar sesuai, dan juga untuk mempermudah penggunaan. Manfaat ekstrak jahe pada ukot umot dalam bidang medikasi. Itu ada 5. Yang pertama, mampu mengobati penyakit diabetes. Yang kedua, mengatasi masalah pencernaan. Yang ketiga, menghambat terjadinya peradangan. Yang keempat, melindungi diri dari kanker. Yang kelima, membantu mencegah penyakit kulit. Selanjutnya itu cara pembuatan produk obat ukot dari ekstrak jahe. Yang pertama, proses pembuatan jamu serbuk dari rimpang jahe. Proses persiapan bahan baku jahe. Proses persiapan bahan dalam pembuatan jamu serbuk dimulai dari yang pertama, sortasi. Cara melakukannya yaitu dengan cara memisahkan jahe sesuai dengan ukuran dan mutunya, serta pengayakan menggunakan tampah agar tanah atau pasir yang masih tercampur di rimpang jahe dapat terjatuh. Yang kedua, penyucian. Penyucian yang dilakukan menggunakan air bersih dan menggunakan bak bertingkat sebanyak 3 kali. Yang ketiga, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dilaksanakan menggunakan mesin perajang dengan mengatur tebal dari irisan rimpang, di mana untuk rimpang jahe yaitu sekitar 4-6 mm. Yang keempat itu pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan alat pengering yang diletakkan pada suhu 50-60 derajat Celcius di bawah sinar matahari. Yang kelima, sortasi kering. Sortasi kering ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan cemaran-cemaran fisik atau benda asing dalam bahan seperti kotoran dan tanah yang tercampur bahan baku khususnya yaitu Simplicia rimpang jahe. Yang keenam, penyimpanan. Sortasi kering ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan cemaran-cemaran fisik atau benda asing dalam bahan seperti kotoran dan tanah yang tercampur bahan baku khususnya yaitu Simplicia rimpang jahe. Selanjutnya yaitu proses pembuatan jamu serbuk. Yang pertama yaitu peracikan atau peramuan bahan baku, yaitu dengan cara bahan-bahan yang dibutuhkan dituang pada lantai yang telah dibersihkan, lalu semua bahan dicampur hingga rata. Yang kedua, penggilingan. Proses ini menggunakan mesin penggiling yang berfungsi memperoleh bahan baku yang halus, yang nantinya akan memperlancar proses pengolahan berikutnya.
Yang ketiga yaitu pengayakan. Proses pengayakan ini berperan untuk menyamakan derajat kehalusan yang memenuhi syarat dan juga diperlukan untuk memisahkan bahan jahe dengan kotoran. Yang keempat, meramu jamu jadi. Caranya yaitu dengan menambahkan bahan yang diperlukan ke dalam bahan baku jahe lalu diaduk hingga rata. Kemudian, bahan dapat disebut sebagai jamu serbuk jahe, jadi yang siap untuk dilakukan pengemasan. Yang kelima, pemeriksaan laboratorium. Yang perlu dilakukan, yakni meliputi homogenitas campuran, kadar air, derajat halus, khasiat, dan kandungan dari logam beratnya. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan angka kuman, kandungan bakteri, jamu, serta efek sampingnya. Cara pembuatan produk obat umut dari ekstrak jahe. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan seperti blender, mangkok, penik, saringan, sendok, wajan, parut, sotel kayu, dan juga botol. Untuk bahannya itu jahe 100 gram, gula pasir sebanyak 200 gram, air 1 liter, daun pandan 2 lembar. Langkah pembuatan sirup jahe. Yang pertama, kupas jahe, kemudian cuci bersih dan daun pandan. Jahe dibakar dengan api sedang supaya tidak mudah gosong dan lakukan pembolak-balikan jahe sampai mulai beraroma sedap. Yang ketiga, kupas jahe, kemudian cuci bersih jahe dan daun pandan. Yang keempat, jahe dibakar dengan api sedang. Yang kelima, kemudian angkat jahe lalu campur dengan sedikit air dan blender keduanya. Keenam, setelah di blender, pisahkan antara sari jahe dan ampas jahe dengan cara menyaringnya. Yang ketujuh, sari jahe yang sudah disaring dimasak dengan api kecil hingga mendidih. Seiring dengan menunggu jahe mendidih, tambahkan atau masukkan gula, pandan, dan air. 8. Aduk sampai mendidih. 9. Setelah mendidih, angkat jahe dan diamkan sirup jahe hingga dingin. Yang terakhir yaitu kemudian masukkan sirup jahe ke dalam botol 200 ml. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang.